In the English language, they are multi-file. Yeah. Ways in which this can be done. There are greetings which can be used in formal situation and also greeting which are used in a more friendly, informal setting. It's very important to be able to select an appropriate greeting for every situation. Okay, good. Thank you so much, Mawanti. A greeting is simply way ya, simply way of saying hello to someone. Jadi ini adalah apa ya, kata-kata yang amat sangat mudah untuk kita menyapa seseorang, gitu ya. Nah, menyapa seseorang kan boleh nih, boleh misalnya yang memang udah lama nggak ketemu, atau misalnya kita lagi ke mall terus ketemu sama teman, misalnya gitu ya. Biasanya, hey mau kemana? Kayak gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah greetings, oke? Next. Nah, untuk greetings ini ada yang formal dan juga ada yang informal ya. Ada yang formal yang biasanya kita gunakan ketika misalnya, nah ini ya. Oke, anyone? Mbak Oktovin atau Mbak Dina boleh nih. Could you please help me to read this text? Okay, please. Boleh Mbak Dina, Mbak Oktovin ini kayaknya koneksinya kurang bagus ya, keluar masuk terus. Halo Mbak Dina, suaranya belum terdengar ini. Ya, mereka katanya suara nggak dengar. Oh gitu, what's wrong? Iya. Boleh keluar dulu nggak apa-apa? Kalau di handphone biasanya harus di tap dulu tuh, tap to speak. Mbak Dina, can you hear my voice? Kayaknya Mbak Dina juga nggak dengar ya. Iya, dua-dua. Dua-duanya. Sama Octavin juga. Oke, wait a minute. Saya coba chat dulu ya di Telegramnya. Oke, wait. Oh, sinyalnya lagi jelek. Kalau Mbak Oktovin, halo Mbak Oktovin. Can you hear my voice? Mbak Oktovin juga sama ya? Saya nggak lihat ini. Oke. Tapi Mbak Wanti suara saya jelas kan ya? Kedengeran ya? Jelas. Kedengeran ya? Mungkin koneksinya kali ya. Mbak Oktovin sudah mendengar saya kah? Hilang lagi tuh Mbak Oktavinnya. Mungkin bisa pindah tempat gitu ya untuk cari sinyal. Nah, Mbak Dina, sudah oke suaranya? Udah kedengaran suaranya? Mbak Dina bisa dengar suara saya? Suaranya nggak ada. Di tap dulu, di tap, di tap to speak, geser layarnya. Kalau di handphone atau di laptop ini bisa di mute atau unmute, dicoba dulu. Oke, kita tunggu sebentar ya Mbak Wanti. Kasihan yang lain. Ya, oke. Gimana nih? Sudah.
Sudah, siapakah ini yang bersuara? Mbak Oktovin, halo? Sudah bisa. Oke, digimanain tuh akhirnya? Mbak Dina Octavin. belum nih. Mbak Dina belum nih. Kasih tahu Mbak Dina nih. Katanya Mbak Dina belum bisa juga. Udah coba Belum. keluar masuk. Mm-mm. Di tab itunya mute, di unmute gitu loh Mbak. Udah coba? Tuh masih connecting tuh di audio punya Mbak Dina nih. Join with audio komputer gitu Sudah. kalau nggak salah ya. Oke, sip. Lancar ya, lanjutin ya. Akhirnya. Oke, next tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, what is greeting? Kemudian, nah ada dua ya. Ada formal dan juga informal. Oke, formal greetings. Nih siapa yang mau bacain? Sekalian latihan nih pronunciation. Boleh Mbak Oktovin atau Mbak Dina, silakan. Ya, saya duluan ya. Boleh, silakan. Formal greetings. Oke. When meeting someone under formal circumstances such Halo? as halo, Ya, halo. Lanjut Mbak. halo. Ya, halo. Oh ya. Oke. When meeting someone under formal Oke. circumstances such as in a business meeting or meeting an important person for the first time, you might use some of these more formal greetings. Oke. Kalau baca aja, ngerti nggak? Tanpa diartikan, ngerti nggak? Enggak. Enggak. Agak aneh ya. Greeting secara formal ya. Betul, formal greetings atau greetingsnya dalam konteks yang formal gitu ya. Formal. When meeting someone under formal, biasanya kita Jika kita orang Oke. dengan formal. Gitu ya, biasanya kalau untuk formal greeting sih biasanya untuk kepentingan bisnis ya, untuk meeting bisa meeting dengan klien gitu ya, atau misalnya memang betul-betul kita ketemu baru pertama kali banget dan memang itu dalam keadaan yang emang sangat penting gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan yang formal greetings gitu ya. Nah, ekspresinya apa aja sih untuk formal greetings ini? Nah, ada hello. Kemudian ada boleh good morning, good afternoon, good evening. Kemudian how are you? Biasanya kalau kalau kita juga ya kalau ketemu orang biasanya oh halo, halo apa kabar? Biasanya gitu ya untuk pertama kali kan. Nah, kemudian how are you doing? Nice to meet you atau it's nice to meet you gitu ya. Kok loncat. Oke, kemudian I'm pleased to meet you, it's a pleasure to meet you, I'm glad to see you, and how do you do? Biasanya gitu ya. Kalau kita sering dengar, maybe like this. Hello, my name is Suci. What's your name? Mbak Oktovin boleh jawab. Hello, my name is Octavian. Oke, it's nice to see you. Sorry, it's nice to meet you. Terus Mbak Oktovin jawabnya? It's nice to meet you. Oke, standar ya. Default banget nih. Dari zaman SD sampai sekarang gitu ya. Sama, bener nggak? Sama banget. Itu memang yang diajarkan karena kita yang diajarkannya cuman itu ya general English ya. Jadi memang untuk standar kita greetings ya kurang lebih seperti itu. Anak TK, SD juga kayaknya sekarang udah belajar ya. Ya kan? Sama, semuanya sama. Kurang lebih seperti itu. And when I ask you misalnya, how are you, Dina? Jawabnya gimana nih Mbak Dina? I'm fine, thanks. Terus, sudah sampai situ aja atau tanya lagi? And how about you? Oh, I'm very, very well. Misalnya gitu ya. Thank you. How do you do? Bisa gitu ya. Terus how do you do lagi jawabannya. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, next. Ini untuk yang formal greetings. Biasanya kalau when we are doing meeting ya, business meeting biasanya gitu ya, kita pakai nih yang formal, oke? Atau misalnya yang memang teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu gitu, ketemu silahkan boleh juga menggunakan ekspresi yang ini. And then next about general greetings. This is informal ya. Mbak Octavin, could you please read the text? Okay. Please. General greetings
informal. There Okay. are many more informal greetings in English than there are formal ones, and this is because most situations call for a more laid-back tone. We Okay. are now going to take a look at some informal greetings, which you can use with English-speaking friends, family, or anyone else that you are familiar with. Oke, jadi kalau general greetings ini biasanya kita gunakan ketika kita ketemu sama orang yang memang sudah biasa bertemu dengan kita, seperti teman-teman, kemudian family ya, atau misalnya siapapun Halo, orang yang memang sudah sering ketemu sama kita. Oke, Mbak Octavin kedengeran kok. Oke banget suaranya. Oke. Nah, apa aja sih ekspresinya untuk general greetings ini? Nah, seperti ini. Hi atau hey ya. What's up? And then how it's going? Biasanya kalau kita ketemu sama teman-teman kan nggak mungkin kayaknya baku banget gitu ya. Kalau hey how are you? Kayaknya udah kelihatan dia baik-baik aja misalnya gitu ya. Terus kita biasanya hey what's new gitu. Apa nih yang baru nih? Kemudian how are things? Terus how's your day? Gimana nih hari-harinya gitu ya. And then biasanya kita responnya it's good to see you. Misalnya udah lama nggak ketemu misalnya gitu ya, atau baru ketemu pada saat misalnya di mall atau misalnya di tempat makan. Nah ini boleh nih ekspresinya yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Next, about greeting someone you haven't seen for a long time. Okay, this greeting is usually used when bumping into a person who you have not seen for a long time. Jadi biasanya digunakan kalau misalnya teman-teman udah lama nih nggak ketemu sama orang tersebut. Misalnya dia tinggalnya udah di luar kota gitu ya. Udah lama nih misalnya satu dua tahun atau 1-2 bulan nggak ketemu atau 1 minggu 2 minggu nggak ketemu gitu ya. Nah ini boleh digunakan greetings ini. Misalnya long time no see atau it's been a while. Where have you been? Misalnya gitu ya. Biasanya suka kita dengar seperti itu. Oke. Terus ada lagi, it's been such a long time. It's been too long. Kayaknya udah lama banget nih nggak ngeliat gitu ya. Kalau kalau bahasa Indonesia kan ekspresif ya. Kalau bahasa Inggris kayaknya cuma gini aja ya. Kalau Indonesia mah sumpah serapah juga banyak banget ya. Kalau di bahasa Inggris kata-kata stupid aja itu udah menyakitkan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan udah banyak banget. Nah termasuk ekspresi ini. Ekspresi ini juga sama nih. Kayaknya kalau di kita mah kan long time no see, udah lama gak ketemu gitu. Ih kemana aja, udah lama banget gak ketemu. Nah, gitu ya, ekspresif banget ya kalau di bahasa. Tapi kalau di bahasa Inggris cuma gini aja. It's been too long, it's been a long time, it's been a while, cuma gitu. Kemudian ada juga nih useful responses when greeting people. Oke, ini respon nih, responnya kalau misalnya kita ketemu sama orang. Oke, yang tadi saya tanya ke Mbak Dina, udah nih Mbak Dina sampai situ aja, atau Mbak Dina tanya balik misalnya gitu ya. Nah, itu kan saling respon gitu ya. Kayak misalnya, I'm doing very well, thank you, and you, biasanya gitu ya. Kayak gini loh, hello, how are you? Hello, my name is Suci, misalnya. It's nice to see you. Terus dibalas kan, it's nice to see you too, misalnya gitu. How are you? I'm fine, thank you, and you, gitu ya. Sering kan ya waktu sekolah gitu ya, and you biasanya ditanya balik gitu ya. Nah ini jawabannya nih, responnya nih, I'm fine thank you, atau great thanks, how are you, and then not bad, you couldn't be better, how about you, gitu ya. Wonderful, thank you gitu. Ini untuk beberapa ya, it's only a bit responses ya, masih banyak lagi ya untuk responnya, nanti tergantung keadaan kitanya masing-masing gitu. This is the example. The conversation between A and B. Wah, hilang lagi nih siapa Mbak Octavin. Oke, siapa yang mau baca nih silahkan. A and B nih. Oke, silahkan Mbak Wanti. Yang A, yang B-nya? Maaf, sinyalnya lagi jelek. It's okay Mbak Octavin, nggak apa-apa. Yang penting bisa dengerin dulu deh. Oke, Mbak Dina yang B berarti ya, Mbak Wanti yang A, silahkan. Yang bahasa Indonesia nggak usah dibaca ya. Berarti ini diganti ya, kita ganti sama jadi Dina. Oke, nanti diganti aja ya. My name is Angel langsung diganti, oke? Silakan. Good morning, Miss Dina. My name is Wanti. Pleasure to meet you. Oke. Oh, hello there, Mrs. Wanti. No, the pleasure is mine. How are you? Oke, itu ya. Enak ya kalau udah ada teksnya ya. Baca ya. Nah, Teks blank. gak ada teks blank ya. Oke.
the expressions already read by you. Okay. Now I want you to make some conversation like this ya, kurang lebih seperti ini. And then, aduh kurang satu ya. Kurang satu ya, coba kalau berempat ya. Kalau berempat pas nih berdua-berdua. Nah, karena ini bertiga, so I want you to make conversation ya. Boleh masing-masing bikin A and B gitu ya. Dua orang conversationnya boleh menggunakan tadi ekspresi yang tadi. Boleh yang informal, boleh formal, atau yang tadi mana ya sebentar. Nah, ini greeting people, useful responsesnya juga boleh dipakai. Kemudian sama yang ini. Misalnya udah lama nggak ketemu gitu ya, haven't seen for a long time. Wah, Mbak Octavin hilang lagi ya? Jaringannya memang mungkin di beberapa tempat udah mulai musim hujan ya. Biasanya kalau udah mulai musim hujan gangguan juga ya sinyalnya. Tuh, oke. Okay? Now please Mbak Dina and Mbak Wanti, don't make the sentence too long ya. Boleh 3 atau 4 atau 5 lah maksimal nggak apa-apa. 5 conversation ya. A B A B A B A B A B 5. Oke. Okay? Ini kan nggak terlalu panjang ya. Boleh. Untuk yang ini Miss Dini, untuk yang greeting someone you haven't seen for a long time atau No, yang it's up lain? to you. Boleh Apa yang aja? formal, ya boleh yang Oh, formal, oke. boleh digabung formal and informal. It's up to you. Okay? Oke. I'll Okay. give you how many minutes do you need? Maybe 2 minutes or 3 minutes. Okay. One till 5 ya. 1 till 5 minutes, One okay? second. Please. Okay. Okay, silakan. 1 sampai 5 menit lah. Kalau misalnya lebih cepat lebih Ya. bagus, okay? Please make the sentence. Okay. Please make the conversation, okay? Don't be too long ya. It's okay lah. Berapa sentence juga nggak masalah nih kalau gitu. Silakan. Sentence about what? About Sorry. greetings, formal greetings or informal greetings or greeting someone you haven't seen for a long time. It's okay. It's up to you. You can pick one or maybe you can combine all of the greetings. It's okay. Okay. Make notes boleh atau misalnya yang pakai laptop boleh diketik di laptopnya nanti bisa di share screen ke kita boleh. Bikin Silakan. conversation. Betul. Seperti contoh yang tadi nih, kurang lebih seperti ini. Oke. Silakan 1 sampai 5 menit nanti kita coba nih. Minimal bisa nulisnya dulu, nanti kita cek pronunciation-nya. Oke. 5 minutes ya. Nah, yang mau lihat ini for formal greetings. Hello, good morning. How are you? How are you doing? Nice to meet you. It's nice to meet you. Or I'm pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Atau I'm glad to see you. And how do you do? Ini untuk yang formal greetings. Untuk yang informal, ini juga ada nih, informal greetings. Hi, hey, what's up? How's it going? How have you been? What's new? What's going on?
Oke, dan? Udah. Oke, Mbak Dina udah, Mbak Wanti, Mbak Oktavin. Wait a minute ya untuk Mbak Wanti dan juga Mbak Oktavin ini. Mbak Dina, by the way, sekarang Mbak Dina aktivitasnya apa ya? Kerja atau gimana? Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Sebelumnya pernah bekerja atau belum? Iya. Pernah bekerja Terakhir kerja September 2018. 2018. Itu di bidang apa? Jadi di perbankan. Di perbankan. As customer service? Iya. Customer service. Supervisor customer service. Supervisor customer service. Oke, very Iya. good. Oh, what's wrong with 2 tahun di rumah. 2 tahun di rumah. Iya. Oke. Mbak Miss Oktav. Dini, nanti saya ada pertanyaan. Kemarin kan saya udah ngeliat video ya, video yang dikirimin. Ada 3 sih pertanyaan, nanti boleh saya tanyain ya? Boleh, boleh. Tentang apa namanya, video yang dikirim sama Miss Dini. Miss Eni. Oh, yang dikirim sama Miss Miss Eni. Eni atau Miss Dini? Oh, Miss Eni, iya, Miss Eni, iya. Miss boleh. Makanya Dini loh, namanya bukannya Dina. Oke, Mbak Wanti. Sama Ini Mbak harus Oktavin. ketiganya ya, Bu? Tidak. You can pick only one. Boleh ya. salah satu, boleh Sudah. semua, boleh. Mbak Wanti. Mbak Wanti, mana nih Mbak Wanti? Suaranya di mute. Mbak Oktavin, boleh dinyalakan kamera videonya? Nggak apa-apa. Oke. Boleh, tadi Mbak Dina yang sudah selesai pertama ya. Silahkan Mbak Dina. Read aloud, please. I have a conversation informal. Halo. In conversation with Gina and Ferry. Okay. And first, Gina said, "Hello, I'm Gina." And Ferry said, "I'm Ferry." And Gina said, "Nice to meet you, Ferry." And Ferry said, "Nice to meet you too, Dina." Okay. And Dina said, "Say, where do you live, Ferry?" Ferry said, "I live in Kebayoran." And you? And Dina said, "I'm in Kemang." Okay. And that's for me for conversation on formal. Okay, thank you. Itu di akhir conversationnya, is there any apa ya? Seperti penutupnya apa? Response expressionnya. boleh how do you do, or it's nice to see you, or it's nice to meet you, boleh ya. Nanti ditambahin di akhirnya tuh itu penutupannya. Tadi saya udah di awal ya. Di awalnya itu kan cuma sapaan di awal itu bisa ya? Bisa, nggak apa-apa. Itu kan untuk perkenalan awal ya, perkenalan awalnya. Perkenalan nama dulu. Nah, dan nama kita pakai use expressionnya yang tadi kan nice to meet you too. Terus kita misalnya tanya lagi nih, ada second questions gitu ya, kita nanya lagi, terus nanti dia kan jawab lagi. Kalau kita udah selesai nih mau menutup, ya you can say thank you, atau misalnya how do you do, atau it's nice to meet you, boleh gitu. Jadi penutupnya gitu, ada closingnya gitu ya. Oke, it's good, Dina. Mbak Wanti boleh, silakan. Mana remnya? Sama Uma. Mbak Wanti, please unmute dulu mic-nya. Belum di unmute. Oke. Oke. Ya, silakan. Yang A, hi Miss Icha, how are you? Yang B, oh hello, I'm fine, thank you. Yang B, yang A lagi. Apa tadi nih? Oke, silakan. Tertinggal. Yang A, how are you doing, Icha? Oke. Yang B-nya, I am
I am. Apa ya? Belum lagi, Aku Miss. Belum lagi. Baru sampai situ. Tapi sudah ada ekspresinya ya tadi ya. Oke. Iya. Oke, good Mbak Wanti. Next, Mbak Octavin, please. Oh, kameranya enggak nih. Soalnya aku ketiknya di ini, Miss, di chat. Jadi kalau buka chat, Oh, kameranya ya nggak it's okay apa-apa lah. ya. Ya, silakan dibacakan saja dulu. Nanti dinyalain lagi after read. Oke. Between Jane and Helen. Oke. Hi, Helen. How's it going? Helen, fine, thanks. And you? Jane, I'm fine too. Where are you go? Where are you going to? I'm sorry. Oke. Helen, to the library. I have to find a history book for my exam next week. Oke. Jane, oh, okay. I will see you later. Good luck. Helen, Oke. thanks. See you later. Oke, boleh ya penutupannya. Good luck atau thanks, see you later atau it's nice to see you. Oke, udah bisa ya? Gampang ya? Gampang kan? Gampang lah. Cuman tinggal bingungnya nih mau dipakai di mana gitu ya? Bingungnya kita mau pakai di mana nih? I'm sorry, Mbak Wanti, do you have children? Have you married? Yes. 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 And about Mbak Octavin, what about you? Still single or Not yet. not yet? But do you have a brother or sister? Yes, I'm single. Oh, single. So sister and brother ya punya? I have one brother and one sister. Okay, maybe for the exercise or for ya kita coba gitu ya. Misalnya Mbak Dina udah punya anak-anak nih, boleh nanti cobain ke anak-anaknya latihannya gitu ya. Kan kita maunya like me ya. I also sometimes ya, sometimes is in if my children mood ya lagi okay, sometimes I will ask him to speak English. Sometimes ya. Kita kan harus lihat mood ya, harus lihat mood anak ya. Gimana bisa kita kapan bisa kita ajak bicara. Or misalnya seperti Mbak Oktavi nih sama sister atau brothernya nih, boleh juga dicoba untuk sekedar mengucapkan. Because when you are trying to speak you need a braveness ya, butuh keberanian, benar nggak? Harus berani dulu. Kadang kitanya udah misalnya kita udah jago banget nih kalau nulis, tapi ketika berbicara kadang itu suka susah gitu ya. Nah ini harus kita latih nih. For next week, before I forget ya, sebelum lupa nih saya kasih tahu sekarang dulu ya. For next week, I want you to listen a song ya English song anything ya, boleh apa aja lah terserah teman-teman yang teman-teman suka, oke? Okay? English song and then uh, try to found the text ya or the lyric and then you pronounce it and then you record, oke? Okay? Nah, di pronounce, di record. Nah, setelah di record, you can send to the Telegram channel ya. Boleh nanti dikirim ke Telegram channelnya. Oke, for next week. Before next week, insya Allah ya. Insya Allah for next week, the meeting will be on Friday. Ya, insya Allah ya. If there's no changes ya. Jadi nanti teman-teman boleh maximum time maybe Thursday ya. Maksimalnya Thursday. Oke, itu videonya boleh dikirimkannya ke Telegram channelnya. Oke, listen first, and then see the text ya. When you are listening, also see the text ya. Nanti ketika mendengarkan juga lihat juga nih teksnya. Kemudian dengarkan dulu nih kata per katanya. Misalnya kayak ini H dengan I dibacanya apakah hi atau hai gitu ya. Nah itu nanti teman-teman sambil belajar. Nah nanti ketika didengarkan, kemudian lihat juga teksnya, kemudian baru record. Nah recordnya sesuai dengan yang tadi teman-teman dengar gitu ya. Jadi pronunciation-nya sesuai dengan yang si
penyanyi tersebut nyanyikan gitu atau pronounce-kan. Oke? Kita sambil latihan ya. Oke. For tadi Mbak Dina tadi mau ada question ya, silakan. Mau yang mana nih? Pertanyaannya tentang video yang mana? Pertanyaannya untuk yang video yang tentang waktu time. About time. Oke, wait a minute, saya About lihat time. dulu ya. Yang time. Kenapa tuh pertanyaannya gimana? Pertanyaannya seperti di situ kan Miss menyebutkan ada 2 jenis penggunaan kata waktu ya. Dari jam, kita menggunakan jam dulu baru menit, atau enggak dari menit, atau menit dulu baru jam. Oke, betul. Kemudian kan Miss Dini bilang untuk penggunaan kata yang menit dulu baru jam, itu untuk kalimat simple past tense. Ya. Wait a minute. Aduh, my connection. Apakah penggunaan yang dari menit ke jam itu untuk simple past tense atau untuk semua kalimat past tense? Untuk yang pengucapannya jelas menit dulu gitu. Kenapa kalau yang menit dulu, ya, menit dulu. Apakah untuk semuanya past tense gitu atau untuk yang lain juga bisa? Ya. Gitu. Iya, Okay. apakah ya, kan saya disebut di situ contohnya untuk simple past tense gitu kan? Oke. Apakah hanya untuk simple past tense saja atau semua kalimat past tense? Oke, I see. Wait ya. Too much videos. Lupa lagi. Bentar ya, saya lihat dulu. About time ya. Wait. Oke. The others, any questions? Boleh ditanyakan. Yang lain, Mbak Oktovin atau Mbak Wanti, boleh mau tanya, silahkan. Tapi sudah, tapi sudah semua lihat videonya ya? Ya. Oke, sudah ya. Dicoba nggak dipronounce-kan? Coba di pronunciation-nya dicoba untuk dilafalkan nggak? Atau cuma didengerin aja suara saya yang merdu itu? Enak suaranya. Enak, jangan dimakan tapi ya. Coba nanti dicoba ya, jadi sambil dengerin nanti coba lagi di iniin. Kalian pronounce-kan juga gitu. Aduh, mana ya, bentar ya Mbak Dina. Saya cari dulu nih. Sekarang gantian, my connection is unstable. So, Mbak Oktovin, where are you from, Mbak Oktovin? Kalau Mbak Dina from Jakarta ya? Kalau Mbak Oktovin dari mana nih? I'm from Sulawesi, Manado. Manado, wow. I really want to go there. But I don't know when. Then come here. After Corona maybe. Iya, Corona. Why is Corona still here ya? Kenapa dia nggak pergi-pergi sih? Sebel ya, kita mau jalan-jalan susah jadi. Kalau Mbak Wanti, where are you from Mbak Wanti? Kalau Mbak Wanti dari mana nih? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang? Kok Padang logatnya Jawa? Dari Padang? Iya, daerah Padang, tapi belum sampai Padang, lagi Pasaman. Belum sampai Padang, saya kurang paham juga itu di mana ya. Pokoknya Sumatera Barat ya. Wow, seru ya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Oke, actually the time kalau misalnya kita kan untuk menyebutkan jam, biasanya kan kalau di Indonesia jam berapa nih? Jam 1:30 gitu ya, boleh ya. Nah, kalau yang tadi Mbak Dina tanyakan apakah hanya untuk pas? Kalau kita menyebutkannya, jadi kalau gini loh, logikanya gini, kalau untuk menyebutkan jam ketika waktunya sudah lewat, kita kalau di bahasa Inggris kan ada 3 time ya, ada present, kemudian past dan juga future. Kalau untuk memang yang sudah lewat, yang sudah terjadi dan sudah kita selesaikan gitu ya, misalnya saya tadi ke sekolah jam 2:30 misalnya gitu ya. Sorry, saya sudah berangkat ke sekolah sejak tadi jam 2:30 misalnya. Itu kan sudah terjadi ya.
sudah terjadi berarti kita pakainya past. Betul ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi, aduh Mbak Dina, sebentar ya, ini sebenarnya saya nggak bisa buka ininya, lupa lagi, takut salah jelasinnya. Sebentar ya, jaringannya, aduh. Oke, wait a moment ya. I will stop the video first and I will looking for the text ya. Wait a minute. Oke, thank you for waiting. Udah ketemu nih videonya. Yang time tadi sebetulnya untuk penyebutan jam itu sebetulnya tidak harus melulu untuk yang past tense Mbak Dina ya. Jadi bisa digunakan juga untuk yang lain. Jadi kalau di bahasa Inggris ini kan ada seperti kalimatnya, coba ntar saya cari ya. Ada kayak quarter past 2 misalnya gitu ya. Jam 2 lewat misalnya 15 menit gitu-gitu ya. Nah, ini sudah bisa juga digunakan untuk misalnya simple present atau present continuous atau yang lain gitu ya. Tapi memang yang untuk sesuai konteks yang sudah lewat ini biasanya sih untuk yang past tense ini gitu ya, tapi bisa digunakan untuk yang lain juga, untuk kalimat yang lain. Nih contohnya saya coba tuliskan di sini ya. Bentar. Nah, mungkin teman-teman kalau saya ucapkan aja mungkin takut ini ya. Seperti ini. Misalnya jam 5.30. Kita dari yang teman-teman sudah pelajari, kalau kita sebutkan jam 5.30 dalam bahasa Inggris, ini kita ngomongnya gimana? 5:30. Bisa 5:30 atau biasanya kita jam 5:30. Ini kan 5:30 ya kalau bahasa Indonesia ya. 5:30, benar nggak? Nah, kalau di bahasa Inggris kan boleh nggak ngomongnya ini 5:30? Boleh nggak? Boleh ya? Half to six. Half? Half to six. Half? Halfnya udah betul. Half? Half past six. Nah, no, pas. Half to six. Half past five. Oke, jadi jam dibacanya mundur. Jam 5:30. Gitu. Apakah boleh untuk kalimat yang lain? Boleh. Misalnya nih, misalnya where do you usually go to school? Misalnya gitu ya. Terus saya bilang, I always go to school at
5:30 misalnya. Gitu. Mbak Dina agak kerung-kerung nih. Misal nih, kan tadi Mbak Dina tanyanya bisa nggak selain untuk past tense dipakai gitu ya, walaupun ada kata pas-pasnya nih gitu ya. Nah, boleh nggak? Boleh. Misal nih saya tanya nih ke Mbak Dina misalnya, what time do you go to office misalnya. Nah, Mbak Dina jawabnya gini, misalnya 5:30. I always go to office at 5:30 misalnya gitu. Kebayang contoh yang lain ya. Misalnya Ya. yang pakai pas-pas juga ya. Jam. Nah, kalau ini kita bilangnya apa? Kalau exactly tepat gitu ya. Jam 9 tepat kita biasanya apa? 9 o'clock. 9 o'clock, good. Itu kalau memang yang betul-betul waktunya sharp gitu ya. Tepat banget gitu ya. Nah, ini juga ada nih, misalnya jam 2:15. Jam 2:15. Apa nih? 15 past 2. Past 2. Quarter Past 2. Past 2. Artinya apa nih Mbak Octavin? Jam 2:15. Mundur ya, bacanya mundur ya. Jam 2:15. Jadi lewat di sini, pas di sini bukan berarti bukan berarti selalu masa lampau yang sudah kita lalui, enggak. Bisa juga menyebutkan misalnya yang tadi saya bilang, misalnya kaget. Misalnya mau menyebutkan tadi, misalnya berangkat ke sekolah biasanya jam berapa? Biasanya jam 5:30. Apakah itu sudah lewat jam 5:30? Enggak kan ya? Kita menyebutkan kebiasaan kita misalnya berangkatnya jam berapa gitu. Bukan berarti harus selalu untuk kalimat yang past tense gitu. Kebayang Mbak Dina udah nyambung nih kira-kira? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak melulu untuk kalimat yang past tense. Jadi kalau misalnya tadi kebiasaan, misalnya kebiasaan kita berangkat ke sekolah atau ke office itu misalnya jam 5:30. Nah ini kita bisa juga pakai kata-kata atau pengucapannya seperti ini, 5:30. Kan di expression of time itu biasanya ada half gitu ya. Ada past, kemudian ada quarter gitu, ada o'clock gitu ya. Banyak tuh ekspresi-ekspresinya yang bisa kita gunakan, termasuk yang ini salah satunya. Kalau yang saya sebutkan di video itu kayaknya cuman yang pas aja ya, yang ada ininya ya, yang ada pasnya itu cuman itu doang kayaknya, kalau nggak salah. Iya. Ya, cuma satu yang nggak dikasih yang contoh yang lainnya lagi. Wait. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi boleh digunakan untuk yang kalimat yang lain. Karena bukan menunjukkan ini past tense, enggak gitu. Ke past tense juga bisa, atau misalnya kayak tadi yang saya kasih contoh di awal gitu. Oke? Any question? Lagi? Ini videonya baru ketemu. Ada lagi. Baru ketemu. Oke. Please Mbak Dina. Ya, ini di luar dari video ya. Boleh. Di sini saya bingung untuk penggunaan kata en, ANN. Oke. Kalau yang saya tahu itu kan kalau kata en itu harus dibarengi dengan kata vokal kan, a, i, u, e, o gitu. Tapi ada beberapa kata, misalkan kayak hour, jam. Itu kenapa mesti an hour? Sementara hour itu Enggak kan hour gitu dengan ya. huruf konsonan ya. Iya, an Saya tulis hour. ya di sini ya. Terus, sama satu lagi university. University itu kan huruf vokal. Tapi kenapa pada saat penggunaan dia menggunakan a university, pakai e bukan pakai n. Gitu. Apakah ini karena pengucapannya ya? Pronoun ya. University sama tadi apa tadi satu lagi? Sama hour. Oh ya, lupa. Hour. Kenapa yang university ini pakainya e ya, sedangkan yang hour ini kita pakainya an. Because of what? Ada yang bisa jawab? Tadi Mbak Octavin udah nyinggung-nyinggung tuh. Oke, please. Iya. Karena pronunciation-nya. Jadi kalau
walaupun hour itu tulisannya HOUR, tapi pronunciation-nya kan hour. Jadi dia pakai artikelnya N. Sedangkan kalau university, walaupun dia diawali dengan huruf vokal, tetapi untuk pronunciation-nya diawali dengan huruf Y. Yes, Y. Jadi artikelnya E. Oke, good. Kurang lebih seperti itu Mbak Dina. Ya, bener. Benar, udah betul. Jadi kenapa you kan ada kita coba deh pronounce dulu A to Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ya. R S T U Y itu dibacanya J ya, J. Jadi ketemunya konsonan J. U ini ini kedengarannya seperti U, padahal ini enggak. Coba deh dilihat di kamus, jelas banget ya. Kalau punya kamus di rumah ya boleh di-share. Kamus saya kebetulan ada di bawah nih. Jadi pronunciation-nya ini bukan U, tapi bukan U gitu, bukan YU, tapi Ju. Jadi university gitu, university gitu. Coba Mbak Dina lafalin. Kita kedengarannya memang seperti university gitu ya, padahal enggak, university. Jadi kedengarannya memang karena lidah kita ya. Terus juga kan di awal kata biasanya suka samar-samar gitu kan. Jadi jadi university gitu. Sebenarnya University. Jadi kayak disambung gitu ya. University gitu. U-nya ini. Kalau apa ya? Boleh dilihat ya di kamus yang nanti ada tuh yang pinggirnya kan biasanya suka ada ya cara melafalkannya seperti apa. Nah itu. Nah hour juga sama. Tulisannya memang hour yang sudah tadi Mbak Octavin jelasin. Tapi apa? Untuk pengucapannya atau pelafalannya itu jadi kan hour ya. A vokal or consonant? Vokal ya. That's why we put an artikelnya an gitu. Jadi an hour and a university. Aneh ya kalau kita cuma lihat dari teksnya aja kan U kan yang U yang vokal gitu kan. H yang konsonan. Kenapa kebalik gitu. Tapi dilihatnya bukan lagi dari teksnya tapi dari pronunciation-nya. Gitu. Pengucapan atau pelafalannya. Gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi? Before I end this meeting, a few minutes later nih. Ada lagi? Sudahkah? Ada pertanyaan lagi nih? Disimpan untuk next week ya. Boleh nih. Don't forget di apa ya, homework ya. Let's say homework. Bisa diulang lagi nih untuk tugasnya minggu besok. Oke. Listen English song. Boleh apa aja lah ya bahasa Inggris yang do you really like most? Biasanya yang kalian paling suka itu biasanya yang paling mudah untuk dilafalkan dan yang sering gitu ya. And then when you are listening to the music, also read the text or the lyrics, okay? After that you record. Recordnya without music ya. Recordnya only your voice without music, and then read the text or the lyrics, and then record only that. But before you record, try to listen the music first, okay? Try to listen the singer, how to pronounce it, and then record. After that, you can send to the Telegram channel, boleh ke Telegram kita ya, yang sudah ada di scholarship. Okay? That's all maybe for this meeting. Thank you so much. Thank you so much. I'm very glad. Expression ya. Expression of greetings. I'm very glad. I'm very glad. And I'm so appreciate to those who wants to learn more and more. Ya, kita kan harus belajar ya. And I really appreciate it. Okay, see you next week ya, insyaAllah. And hopefully, hopefully you are in a good condition ya. Sehat semuanya, semoga semuanya baik-baik aja, dijauhkan dari semua virus-virus itu ya. Mudah-mudahan cepat pergi ya. Okay, thank you so much for your time. See you next week ya. Bye-bye. Salam progres. Bye. Okay, bye-bye. Bye.